Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja di sini saya sebagai MC akan membawakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti acara yang kedua presentasi, kemudian acara yang ketiga yaitu tanya jawab, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, semoga acara pada pagi hari ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu presentasi tentang implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Guntur Bawana SPD MPD. Kepada Bapak Guntur Bawana SPD MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Ibu Bapak hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Selalu semangat, nggih? Semangat. Baik, mohon maaf di sini kita akan menyampaikan bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita berbagi peran, kita berbagi kegiatan baik, kita berbagi budaya budaya positif, budaya baik. Kita hanya sharing saja. Sekali lagi saya di sini bukan menggurui tentang implementasi budaya positif. Implementasi budaya positif, dari kata budaya positif itu kira-kira yang ada dalam benak ibu bapak sekalian apa misalkan, ya. Maka belum. Enggak mau. Belum? Mau? Tidak juga Mas. Oh iya Mas. Oke. Langsung aja. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini nanti kita berbagi peran. Ada satu yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga kita akan menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, ya. Kemudian yang keempat ada keyakinan kelas, kelima ada kebutuhan dasar manusia. Yang keenam itu ada 5 posisi kontrol, ya. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi, ya. Mungkin ibu bapak sekalian mungkin masih asing dengan segala macam segala macam istilah yang ada di sini, yaitu mulai dari paradigma belajar itu apa, disiplin positif itu apa, kemudian dan sebagainya sampai ke segitiga restitusi, ya. Nah, disitulah nanti kita akan sharing bersama, kita akan berbagi apa yang akan kita bahas dalam poin-poin ini. Next. Kita mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar. Kalau dulu seperti ibu bapak ketahui, yang namanya pembelajaran atau yang namanya belajar itu seperti apa sih? Gitu kan? Nah, kalau kita kembali lagi ke filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mempunyai pemikiran bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, sekali lagi menuntun
menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya. Dari kata menuntun segala kodrat, ya. Dari situ kita harapannya kita bisa menjadi fasilitator, kita bisa menjadi pengantar untuk menguatkan kodrat yang ada pada anak. Atau dalam hal ini, kalau di lingkungan sekolah berarti di sini kita menguatkan kodrat pada murid, seperti itu. Nah, lalu dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, ya, kita bagi 3 atau kita kita jabarkan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun tadi, seperti saya sampaikan. Yang kedua, menghamba pada murid. Yang ketiga, guru itu ibarat petani. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa pendidikan yang menuntun itu apa? Kita mengantarkan atau menguatkan kodrat yang ada pada murid. Ya, kalau misalkan kita di lingkungan petani, mungkin ada salah satu anak atau salah satu murid yang memang secara kodrat alam dia berbakat menjadi petani, maka kita berusaha memberikan memberikan pengarahan atau memberikan tuntunan, ya, supaya anak itu lebih berbakat dalam hal pertanian misalkan. Atau kalau misalkan kita di tepi pantai lah, yang mayoritas mungkin mata pencahariannya sebagai pelayar atau sebagai nelayan. Nah, itu kita kuatkan. Yang kedua, menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu seperti apa? Bahwa pendidikan itu harus selalu berpihak pada murid. Berpihak pada murid kita sesuaikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Ya. Dalam satu kelas pasti ada kemampuan murid itu tidak homogen, dalam artian pasti majemuk. Majemuk itu mungkin ada yang mungkin kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, atau kemampuannya rendah. Lah itu bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi segala macam bakat, segala macam kemampuan yang ada pada murid. Kemudian yang ketiga, guru itu ibarat petani. Maksudnya bahwa ibarat petani itu apa? Sekolah ibarat tanah atau lahan atau sawah. Nah, murid itu ibarat benih. Benih itu apa ya? Benih itu bibit. Benih itu bibit. Nah, petani atau kita sebagai guru di sini kita menuntun tumbuhnya benih. Jadi benih yang kita tanam itu kan pasti sama awalnya. Tapi benih yang akan tumbuh nanti tumbuh dengan baik, tumbuh dengan biasa saja atau tumbuh kurang bagus. Lah itu bagaimana seorang petani atau kita seorang guru itu menuntun bibit yang kita tanam tadi. Misalkan bibit yang kita pupuk pasti akan tumbuhnya baik. Bibit yang tidak kita pupuk pasti tumbuhnya biasa saja ataupun tidak tumbuh, semacam itu. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Lah seperti apa? Nah, sekarang kalau kita sesuaikan dengan IKM kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang atau dibuat berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi bagaimana? Bahwa kita memberikan tuntunan kepada para peserta didik atau kepada murid sesuai kebutuhannya. Dan
berdasarkan tahap perkembangan dari teori sosiologi modern. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa ini profil pelajar Pancasila? Kita dasarnya dari kurikulum, ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Dari kurikulum kita breakdown ke pembelajaran kemudian kita buat semacam assessment, terus kita kita kembalikan lagi seperti itu, yang mana akhirnya nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip pembelajaran kalau kita sesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ada 5 kita bagi. Satu yaitu apa? Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik atau dalam hal ini murid sesuai dengan kebutuhan belajar, yang mana mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna, ya. Jadi setelah pembelajaran itu diharapkan atau harapannya murid itu punya kesan yang positif terhadap pembelajaran yang mereka ikuti. Yang kedua apa? Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang namanya pembelajar sepanjang hayat, kalau pernah ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke long life education, betul, long life education. Bahwa sepanjang hayat kita pasti akan mengalami yang namanya pembelajaran. Kita selalu belajar dari kita lahir sampai akan kita ke liang lahat. Pasti kita mengalami yang namanya pembelajaran, entah itu pembelajaran di sekolah, entah di pembelajaran lingkungan atau pembelajaran hidup lah itu. Ya, itu pelajaran yang namanya pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga apa? Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks, sesuai lingkungan dan budaya murid, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Komunitas di sini mungkin sejawat, teman sejawat seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, bahwa pembelajaran yang murid terima itu berguna untuk masa depan mereka, ya. Harapannya itu. Nah, dari pelajar Pancasila tadi, apa saja profil pelajar Pancasila? Nah, seperti di sini kita sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu kita mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari beriman dan bertakwa itu harapannya nanti akan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Dari masing-masing istilah ini saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian sudah pirsa apa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global dan lain sebagainya sampai ke bernalar kritis. Ya, contoh di sini misalkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembimbingan yang menyenangkan. Pembimbingan yang menyenangkan itu bagaimana? Contoh misalkan kita merubah paradigma pembelajaran yang dulu misalkan contohnya dengan metode ceramah. Dengan metode ceramah misalkan guru itu memberikan pembelajaran atau memberikan materi dengan menerangkan dari awal pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran. Nah, itu kita rubah, yang mana itu kita rubah dengan pembimbingan yang berpusat pada murid. Contohnya seperti apa? Ini kita terapkan, misalkan kita terapkan dalam satu kelas. Dalam satu kelas kita buat beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok ini kita berikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi. Misalkan berdiskusi. Nah, diskusi tentang apa, misalkan materi tentang hari ini misalkan. Nah, itu kita
berikan kesempatan untuk berdiskusi, kita tinggal membimbing, apa yang dicari oleh murid, kemudian apa yang ditemukan dan apa yang bisa disampaikan, seperti itu. Nah, ini contoh lain. Jadi memang pembelajaran yang menyenangkan itu bisa jadi misalkan dalam bentuk diskusi seperti ini. Kalau dulu dengan metode ceramah mungkin terlalu monoton misalkan. Nah, murid hanya tinggal mendengarkan, lama-lama mengantuk, nah dan lain sebagainya. Maka mungkin bagi murid itu kurang menyenangkan. Nah, siapa tahu dengan metode ceramah ini, dengan diskusi semacam ini, mungkin bisa misalkan, mungkin selain mereka diskusi, mungkin bisa jadi saling bertukar pikiran, saling bertukar ide. Nah, seperti itulah, mungkin itu bisa jadi lebih menyenangkan untuk mereka. Nah, kembali lagi tadi bahwa apa yang dimaksud dengan budaya positif, ya. Ini yang akan kita sampaikan hari ini. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nah, latar belakang dari kita sampaikan budaya positif itu apa, atau budaya positif itu latar belakangnya apa? Bahwa suasana positif itu sangat mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Kemudian dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sekali lagi, kita berupaya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Biasanya kalau kita ketemu hal yang menyenangkan, pasti kita akan menyukainya, seperti itu. Nah, harapan kita nanti dari pembelajaran yang menyenangkan itu, murid akan senang untuk belajar, senang untuk literasi, senang untuk mencari mencari referensi dan lain sebagainya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Nah, kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau kita menyenangi sesuatu, pasti kita melakukan sesuatu itu pun dengan sukarela, gitu kan, tanpa paksaan, tanpa beban. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif, ya, juga akan menggerakkan moral. Jadi selain pembelajaran, suasana yang positif, harapannya dengan budaya positif akan menggerakkan moral yang positif atau perilaku yang positif, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk secara akademik atau terbentuk secara intelektualnya saja. Jadi terbentuknya bukan hanya pintar, namun juga karakternya juga kuat. Karakter positif di sini maksudnya, ya. Nah, karakter ini kemudian kita kembalikan ke konsepnya, ya. Bahwa konsep inti budaya positif itu apa? Contoh misalkan satu, disiplin positif, yang kedua segitiga restitusi, yang ketiga betul, ada teori motivasi, 4 kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima ada teori kontrol. Disiplin positif seperti apa? Pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, segitiga restitusi, ada apa saja tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang ketiga. Kemudian di teori motivasi ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri dan nilai yang dipercaya, itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan dasar manusia itu apa saja toh? Contoh misalkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar akan penguasaan sesuatu atau seseorang, kebebasan dan kesenangan yang berikutnya. Yang kelima, teori kontrol itu ada apa saja? Ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kemudian dari budaya positif tadi kita breakdown lagi menjadi disiplin positif. Ya, disiplin positif itu apa?
Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin, ya, penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, ya, tanpa kekerasan dan ancaman, pun juga pasti tanpa paksaan, yang praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid, seperti itu. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk tanggung jawab dengan diri sendiri, tanggung jawab dengan lingkungan, tanggung jawab dengan orang lain, ya, dalam berinteraksi, tentu saja, gitu kan. Kalau bertanggung jawab dengan orang lain pasti mengalami interaksi, mengalami hubungan. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Itu jadi harapannya murid bisa melakukan sesuatu yang disiplin, ya, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, dan tanpa adanya hukuman dari pihak lain. Tentu saja di sini tanpa ada imbalan, seperti itu. Nah, disiplin positif tadi bagaimana toh? Cara penerapan disiplinnya mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan, ya. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah yang dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan, tentu saja segala tindakan yang baik. Itu. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari paksaan, bukan dari pujian ataupun dari hukuman orang lain. Itu. Nilai-nilai kebajikan secara universal, secara umum. Ya, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, setiap orang. Ya, saya yakin ibu bapak sekalian pun punya nilai positif yang terpendam mungkin. Ya, punya nilai positif yang terpendam, saya yakin. Nah, hanya saja yang namanya nilai positif kan biasanya tidak diungkapkan, gitu kan. Nanti tidak dikira sombong dan lain sebagainya. Nah, contohnya semacam itu. Diana Gosan menyampaikan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari diri akan terbangun. Ya, motivasi diri sendiri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai. Nah, itu tadi. Jadi nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangkitkan motivasi diri untuk mencapai tujuan mulia, untuk mencapai tujuan baik yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, contoh nilai kebajikan kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi, mulai dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan lain sebagainya sampai ke kreatif. Ya, itu. Yang kedua, kalau berdasarkan IBO Primary Years Program, ya, bahwa sikap murid itu contoh nilai kebajikannya dicontohkan dari toleransi. Misalkan sikap murid yang toleransi itu seperti apa? Mungkin punya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan lain sebagainya sampai ke dia punya komitmen. Dan yang ketiga contohnya kalau berdasarkan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, ya, bahwa nilai kebajikan itu ada cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab dan seterusnya, hormat dan santun sampai ke toleransi, kedamaian dan kesatuan.
Itu contoh nilai kebajikan. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya, ya. Biasanya motivasinya perilaku. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini ketiganya ini bisa menjadi motivasi. Bisa menjadi motivasi. Hanya kita melakukan atau menerapkan nilai kebajikan itu sesuai dengan motivasi yang mana. Nah, satu, kalau berdasarkan motivasi berdasarkan hukuman. Contoh misalnya hukuman di sini apa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Bahwa murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan atau dari pihak lain yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Itu kriteria hukuman. Kemudian yang berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Ya. Terencana bagaimana? Artinya sudah disepakati kedua belah pihak, antara murid atau guru, antara murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi atas kesepakatan bersama, ya. Dan konsekuensi akan diterima apabila ada pelanggaran. Apabila ada pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, namun dalam jangka waktu yang pendek, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, lalu bagaimana dengan restitusi? Mungkin restitusi itu istilah baru mungkin ya. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya. Untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsam Gosen juga. Itu menurut dari istilah restitusi. Nah, restitusi itu kalau dari dua pendapat tadi bisa disederhanakan bahwa restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang mana bagaimana? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Sekali lagi, kita tidak memaksa. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk kita refleksi dan introspeksi. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya, mendasari tindakan yang salah tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Maksudnya di sini fokus pada perbaikan karakter, ya. Kalau tindakan kan mungkin dia bertindak bisa jadi karena paksaan, tapi kalau sudah karakter, sudah jadi watak, maka harapannya tanpa paksaan pun dia akan bertindak dan berperilaku dengan baik. Restitusi itu menguatkan apa yang positif dari diri. Kemudian berikutnya, restitusi fokus pada solusi, fokus pada jalan keluar.
Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya bagaimana mengembalikan murid? Tanpa rasa rendah diri. Misalkan kalau kita bandingkan dengan murid mendapatkan hukuman, pasti ada, meskipun sedikit, pasti ada rasa minder minimal. Wah, aku baru dihukum, aku nek mlebu kelas neh mesti disinisin dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan restitusi, harapannya bisa mengembalikan murid pada kelompoknya dengan baik tanpa ada rasa rendah diri. Nah, contohnya di sini, bagaimana bedanya antara hukuman dengan disiplin dulu. Disiplin, meskipun disiplin di sini kita bagi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya. Bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pasti, ya kan? Kalau siswa terkena hukuman pasti sakit, minimal sakit hati minimal, ya, minimal sakit hati. Yang kedua, dibandingkan dengan konsekuensi, bahwa konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, ya, berdasarkan kesepakatan tadi. Terus yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi harapannya murid bisa mencari solusi atas kesalahannya secara sendiri, secara pribadi dan lain sebagainya. Ini contoh hukuman pasti akan membuat tidak nyaman, ya kan? Terus murid pasti akan tersakiti, merasa tersakiti tadi dan lain sebagainya. Nah, kalau konsekuensi ini identitasnya, ya, yang kita kuatkan. Antara konsekuensi dan restitusi mungkin hampir sama. Namun kalau bedanya konsekuensi itu murid masih dalam tahap untuk menaati peraturan, tapi kalau restitusi murid sudah dalam tahap untuk memecahkan solusi atas permasalahannya mereka. Jadi anggap saja kita hukuman ini tidak kita bahas, sudah bukan zamannya lagi kita menghukum, ya, bukan zamannya lagi kita menghukum, tapi ya berupaya kita menerapkan restitusi itu tadi, ya, itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh penghargaan dalam jangka pendek dan jangka panjang, ya. Dalam jangka pendek, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, orang itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ya. Karena bergantung, maka akan kehilangan motivasi dari diri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selantiasa pasti berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Namun kita tidak pernah sadar tindakan baik yang kita lakukan, karena tindakan baik yang kita lakukan pasti berdasarkan penghargaan, betul, karena kita mengharapkan penghargaan. Maka di sini istilahnya dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu sama dengan apa? Ya, penghargaan itu tidak efektif karena hanya berjangka pendek tadi. Yang kedua, merusak hubungan. Yang ketiga, mengurangi ketepatan. Yang keempat, menurunkan kualitas. Yang kelima, mematikan kreativitas. Dan yang keenam, penghargaan itu menghukum. Ya, menghukum supaya apa? Supaya kita melakukan sesuatu, namun penghargaanlah yang kita harapkan, bukan dari diri. Nah, contoh misalkan, ya, sekarang kita lihat di sini merupakan konsekuensi atau hukuman, ya. Dalam satu kasus mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau menurut ibu bapak ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman.
Kita lihat. Oke. Ya. Karena masih sesuai dengan konteksnya. Kemudian berikutnya. Kasus berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hah? Oh, hukuman. Oke, kita lihat hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Oke, hukuman, betul. Kenapa berupa hukuman? Iya, karena tidak nyambung. Karena antara nih terlambat hadir kok suruh mengelilingi lapangan basket, ngapain gitu kan? Gitu. Terus yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat. Oke. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman? Oke. Terus berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, konsekuensi. Oke, kita lihat. Wah, luar biasa. Berikutnya, paling pinter-pinter ya ternyata ya. Artinya sudah paham ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, nah terus tadi ireng ya jam 12. Iya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Kita lihat, konsekuensi atau hukuman? Luar biasa. Iya, termasuk hukuman gitu kan, ya. Kan nyambung. Apanya? Karena itu melanggar peraturan sepatunya ya dilepas sepatunya nyambung ya. Nah, artinya kan kalau masih bertelanjang kaki itu kan berarti kan termasuk hukuman. Kecuali kalau misalkan si murid tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, maka kita meminta untuk murid mencari solusi gitu kan. Bukan kita memberikan memberikan hukuman untuk bertelanjang kaki gitu, untuk nyeker dan lain sebagainya. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukumankah? Oke, ya itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada saat istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Duduk di bangku pinggir lapangan pada saat istirahat, tidak diizinkan bermain karena mencederai teman. Hukuman? Oke. Kan pada saat istirahat ya. Tetat ternyata ya. Oke, berikutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi dong. Kan olahraga, Pak. Oh, kan olahraga. Oke, konsekuensi. Pinter, luar biasa. Ya. Terus yang terakhir, membersihkan WC kamar mandi karena mematahkan pensil. Hukuman luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan ibu bapak sekalian. Baik. Ya, artinya paling tidak dari apa yang saya sampaikan di sini ibu bapak sudah punya gambaran bagaimana tentang disiplin positif, bagaimana tentang konsekuensi, bagaimana tentang hukuman, bagaimana tentang restitusi, seperti itu.
Kita lanjutkan poin keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Coba kita lihat. Nah, dari keyakinan kelas itu kita lihat di sini ada satu pertanyaan pemantik, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apakah hal yang sama? Dua hal ini, keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah hal yang sama? Kalau menurut ibu bapak sekalian bagaimana? Ya beda, Pak. Beda. Bedakah? Oke, kita lihat berikutnya. Nanti kita buktikan apakah dua hal ini sama atau beda. Berikutnya, benar atau salah keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal? Betul atau salah? Betul. Oke, nanti kita lihat bahwa tadi yang pertama tadi jawabannya salah, yang kedua jawabannya betul. Kita lihat. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, ya. Terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, ya. Dari perilaku ini menjadi sebuah kebiasaan, yang mana kebiasaan itu nanti harapannya akan menjadi sebuah budaya, ya. Kebiasaan yang perilaku yang dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan, yang mana kebiasaan itu harapannya akan menjadi sebuah budaya, ya, terutama budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, ya, diyakini, ya, keyakinan itu harus diyakini sama-sama. Sekali lagi, bahwa keyakinan kelas itu harus diyakini bersama-sama dan disepakati, ya, bukan dari satu pihak, misalkan dari kemudian murid hanya tinggal menerapkan, lah itu bukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, lebih bersifat global, lebih bersifat universal daripada peraturan, ya. Biasanya peraturan itu kan lebih rinci dan konkret. Ya, contoh di peraturan sekolah tidak boleh memakai perhiasan berlebihan, dan contohnya seperti itu. Nah, itu namanya peraturan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak. Supaya apa? Gampang diingat, dipahami, dan diterapkan, ya. Supaya mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan kelas, misalkan dalam lingkup kecil. Kemudian seluruh warga kelas ikut berkontribusi dan berperan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan sesuai waktu ke waktu. Artinya mungkin ada keyakinan kelas yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka bisa direvisi atau bisa diperbaiki sesuai dengan zamannya sekarang. Seperti itu. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Nah, berikutnya coba misalkan, coba ibu bapak sekalian mengurutkan langkah caranya menyusun keyakinan kelas itu seperti apa. Di sini ada 6 poin, mulai dari menyarikan peraturan dan lain sebagainya sampai meninjau ulang keyakinan yang kita buat. Nah, seperti apa nanti urutannya yang benar, ya, sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira kalau menurut ibu bapak sekalian, langkah pertama apa yang kita lakukan? Memunculkan peraturan di poin keempat. Oke, memunculkan peraturan ini naik lagi. Oh iya, oke. Yang pertama memunculkan peraturan, kemudian yang kedua kira-kira mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Oke. Berikutnya yang ketiga, kira-kira Sudah benar itu, Pak. menyarikan peraturan. Oke, kemudian
Nomor 2 masih mengubah peraturan atau menyarikan dulu? Mengubah dulu. Oh, oke. Menjadi keyakinan. Ini tetap ini urutannya seperti ini. Kemudian yang keempat. Poin keempat diskusi. Oh, gambaran ini geser ke atas. Kemudian yang kelima, diskusi peran serta seluruh warga. Yang keenam. Oke, kita lihat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berarti apa yang saya sampaikan ini tadi masuk gitu. Masuk Pak Eko gitu ya. Oke. Wah, luar biasa. Ya, poinnya 100. Nah, contoh misalkan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas di sini salah satu contoh saja kemarin dibuat di salah satu kelas. Kemudian disampaikan di sini. Kemarin dari misalkan dari satu kelas kita breakdown. Contoh misalkan budaya positif itu apa? Misalkan disiplin positif itu apa? Nah, kita apa namanya? Kita kelompokkan misalkan yang satu kelompok tanggung jawab, kepedulian, kemudian kerjasama, kemudian berikutnya ada toleransi, kejujuran dan kebersihan misalkan. Nah, itu dari nilai-nilai kebajikan yang mereka sampaikan, yang disampaikan oleh murid, ya, kemudian dibuat keyakinan kelas masing-masing dari apa namanya nilai-nilai kebajikan tadi. Contoh misalkan tanggung jawab mengerjakan tugas misalkan sesuai waktunya, sesuai tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang diperlukan. Kemudian kepeduliannya, ya, apa namanya contoh misalkan apa ya kepedulian itu, misalkan sering memperhatikan kebutuhan teman misalkan. Nah, itu peduli, ya. Kemudian kerjasama, contohnya misalkan kerjasama dalam regu piket misalkan. Nah, itu kerjasama. Berikutnya misalkan ada toleransi. Toleransi itu apa? Misalkan saling menghargai antar teman bisa jadi, atau contoh spesifik menghargai mungkin misalkan di satu kelas ada teman yang berbeda keyakinan misalkan. Nah, itu saling menghargai antar umat beragama dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang sholat apa namanya dihormati, dihargai gitu, karena itu waktunya sholat misalkan seperti itu. Kemudian kejujuran. Kejujuran ya artinya yang jujur ya tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Intinya kan itu ya. Asal jangan nyanyi ya gitu. Kemudian kebersihan, apa namanya, bahwa kebersihan itu misalkan karena mungkin pedomannya mereka kebersihan itu sebagian dari iman misalkan. Karena di sini mereka menuliskan kami beriman maka kami menjaga kebersihan. Nah, itu contohnya keyakinan kelas. Dan kemudian berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang paling dasar dari seorang manusia itu apa? Contoh yang pertama, kebutuhan akan kebutuhan akan bertahan hidup, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, berkuasa akan sesuatu, power, ya. Kemudian yang keempat, kebebasan untuk melakukan sesuatu, ya, atau istilah lainnya freedom. Dan yang terakhir ada kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, atau mungkin seperti ibu bapak sekalian punya hobi. Nah, itu merupakan kebutuhan akan kesenangan, ya, atau di sini istilah lainnya fun, ya. Nah, sekarang dari kebutuhan dari kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia tadi, sekarang kita lihat dari studi kasus di sini. Kira-kira kalau menurut ibu bapak sekalian, ada sebuah kasus yaitu seorang Bimo, seorang TK, anak TK, ya, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya, ya. Padahal jalan raya itu ramai dengan kendaraan. Nah, tingkahnya membuat si ibu guru, Bu Ani, bingung dan seringkali harus lari mengejarnya.
Nah, si Bimo mengatakan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, ya, seru gitu katanya. Nah, kira-kira dari si Bimo ini, kira-kira Bimo itu kebutuhan dasar dari manusia dari sisi apa? Misalkan dari kesenangan, mungkin dari kata kuncinya senang ini ya. Aku senang main kejar-kejaran, jadi mungkin kebutuhan dasarnya kesenangan. Kita cek, kita cek, kita cek, cek. Kesenangan Bu. Ya, samit. Yeay. Ya. Oke, berikutnya. Studi yang kedua, Dinda, kelas 3 SD. Di manakah berada ya? Ya. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya, ngandake mboke bahwa dia benci pada gurunya Ibu Rani. Si Dinda mengatakan, ibu guru bilang saya tidak boleh bersenandung, ya kan? Tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Karena kata ibu gurunya itu kelas itu harus tenang, tidak ada suara, ya. Sementara si Dinda mengatakan kalau tidak bisa bersenandung nggak seru katanya. Berarti kebutuhan dasar dari si Dinda ini dia dari sisi mana? Kebebasan atau senang? Kebebasan. Oke, kita lihat, cek. Wah, luar biasa. Oke. Kemudian berikutnya, tahun ini Dimas berusia 17. Ia senang ketika ayahnya mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya tanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dimas menjawab, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan yang ingin dia penuhi apa? Menyetir mobil itu seru kira-kira. Oh, senangan berarti. Kesenangan kah? Kita lihat, luar biasa. Oke, berikutnya. Ini agak panjang ya, kita baca koran. Kita baca koran yang mana intinya si Adit Iksan betul, isi Iksan betul ya, si Iksan. Jadi kepala sekolah tanya pada guru ya untuk menggantikan Adit, yang mana awalnya ini Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru debat. Mereka mewakili sekolah menjadi juara umum. Sejak saat itu Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, yang lebih pede, tidak pemalu, pendiam lagi, tidak introvert lagi ya. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Iksan, si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti lomba. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan juga bersemangat melatih juniornya di klub debat. Nah, kira-kira kebutuhan si Iksan ini kebutuhan akan hal apa? Adanya kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang. Penguasaan? Ya. Oke, coba kita lihat penguasaan. Wah, luar biasa. Baik ya. Wah, poinnya 100, luar biasa. Baik. Kita tiba ke poin yang berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Dalam hal ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya, sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol yang ada yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira Ibu Bapak sekalian sekarang ini posisinya ada di mana? Kira-kira saja. Posisinya di sini ya. Pinter, oke. Kita lihat sekarang. Berdasarkan motivasi ya. Motivasi ada 2, yaitu eksternal dan intrinsik ya. Internal dan eksternal. Dari luar dan dari
dalam. Nah, motivasi. Kalau misalkan contoh posisi guru sebagai penghukum, ya kalau ada murid melakukan kesalahan, maka misalkan guru biasanya menyakiti, menyindir, menghardik, memarahi dan lain sebagainya, itu sebagai posisinya sebagai penghukum, ya, gitu kan. Nah, contoh misalkan kalau guru berposisi sebagai penghukum, mungkin misalkan seorang guru menyampaikan kalau kamu tidak melakukan sesuatu saya akan bla bla bla, saya akan menghukum, saya akan mengeluarkan kamu dari kelas dan lain sebagainya. Lah itu posisinya sebagai penghukum. Yang mana hasilnya apa? Bahwa cenderung murid itu akan memberontak, kemudian menjadi pendendam dan mudah menyalahkan orang lain, itu contohnya sebagai penghukum. Posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, ya. Misalkan contohnya dengan berceramah, misalkan gurunya berceramah itu misalkan yang kedua berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, ya. Contoh misalkan guru mengatakan saya kan sudah melakukan ini untuk kamu, kenapa kamu tidak bisa melakukannya untuk saya dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya. Itu. Nah, kenapa misalkan kamu mengecewakan Bapak, misalkan kamu kenapa mengecewakan saya dan lain sebagainya. Yang mana nanti hasilnya ke murid apa? Murid cenderung untuk menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan kenyataan yang benar dengan cara apa? Misalkan contoh menyangkal sesuatu dan berbohong. Supaya apa? Ada istilahnya asal Bapak senang. Nah, itu. Asal Bapak senang, sing penting aku ora disengeni. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian kita lihat posisi kontrol yang sedikit banyak positif, ya. Satu, posisi kontrol sebagai teman, ya. Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Contohnya, lakukan untuk saya. Nah, itu. Lakukan untuk saya. Atau misalkan si murid mengerjakan sesuatu, kemudian nanti guru, ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membereskan. Nah, itu posisinya sebagai teman. Namun hasil negatifnya apa? Murid cenderung akan ketergantungan dengan bantuan dari guru. Kemudian posisinya sebagai pemantau apa? Menghitung dan mengukur. Contohnya apa? Misalkan kita tanya apa peraturannya, apa konsekuensinya, gitu kan? Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang dan lain sebagainya, ya. Nah, hasilnya apa? Sedikit banyak ada pengaruh positif bahwa murid akan menyesuaikan bila diawasi, namun hanya saat diawasi, itu negatifnya. Tapi bagaimana jika posisinya guru sebagai manajer? Ya, posisinya manajer, guru bagaimana? Akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan akan suatu kesalahan murid misalkan. Contoh misalkan, apa yang sudah kita yakini, ya, apa yang kamu yakini dari satu hal tersebut misalkan. Kalau kamu sudah meyakininya, ya, kalau kamu sudah meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari posisi manajer itu harapannya apa? Bahwa murid akan semakin kuat karakter positifnya. Karena apa? Murid bisa memilah dan memilih apa yang baik untuk mereka dan apa yang baik untuk orang lain tanpa ada campur tangan orang lain. Seperti itu. Nah, ini contohnya lagi. Kalau dari sisi murid misalkan guru berkata kalau dari penghukum dan lain sebagainya sampai ke manajer, ya. Yang kita harapkan kan posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Bahwa apa? Bahwa murid itu bisa memperbaiki keadaan atau bisa memperbaiki
kesalahannya, harapannya. Kemudian murid bisa mengevaluasi diri, bisa merefleksi diri, supaya apa? Supaya lebih baik. Kemudian berikutnya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam lingkungan yang berkualitas. Ya, kita akan dihargai kalau kita menempatkan diri di lingkungan yang tepat itu. Ya, harapan kita seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa toh? Segitiga restitusi, yang namanya segitiga. Ya. Segitiga, kalau mungkin di di matematika ada segitiga sama kaki gitu kan. Cuman saya hiranya tidak ada segitiga sama tangan gitu kan ya. Ya, contohnya ini. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri, reflektif dan bertanggung jawab. Ya. Langkahnya seperti apa? Kita menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas itu apa? Misalkan kesalahannya apa? Kita tanya kepada murid, kesalahannya sudah diperbuat apa? Langkah yang kedua, menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan ini kita bisa bertanya, kalau dari kesalahan ini tadi, ya, dari kesalahan ini tadi, kira-kira ide atau keyakinan positif yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu tadi apa? Itu menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh, kita memberikan penguatan, misalkan sebagai saya, saya pernah melakukan hal yang sama, saya pernah melakukan hal atau kesalahan yang sama, namun dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Jadi kita memposisikan diri supaya si murid sebagai pembuat kesalahan tidak rendah diri terlebih dahulu. Ya, setiap orang pernah berbuat salah. Nah, itu contohnya seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, terus berikutnya, nah ini tadi, menstabilkan identitas. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahwa membuat salah itu merupakan bagian dari pembelajaran. Contoh, misalkan kita tidak akan pernah tahu suatu kebenaran jika kita tidak tahu kesalahan. Contohnya, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Ya. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, itu tadi. Jadi tidak ada kesenjangan antara guru dan murid. Kemudian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Itu. Jadi dari tindakan yang salah tadi dari si murid, maka murid bisa mencari keyakinan positifnya untuk memperbaiki kesalahannya tadi seperti apa. Itu, ya. Nah, contoh misalkan di studi kasus, ya. Ada seorang murid namanya Sabrina. Namanya Sabrina, betul ya. Hari ini saya bangun terlambat, aku bangun terlambat gitu kan. Aku bangun terlambat, harus cepat-cepat ke sekolah ini biar gak telat gitu kan. Nah, namun karena dia tergesa-gesa gitu kan. Iya, dia sampai di sekolah itu tidak terlambat sebenarnya. Namun dia memakai sepatu warna coklat. Padahal mungkin peraturan di sekolahnya harus memakai sepatu warna hitam misalkan. Ya. Nah, dia memakai sepatu warna coklat. Gimana nih? Kira-kira kena marah apa enggak ya? Gitu katanya. Nah, namun sampai dia di kelas,
dia ketemu dengan Pak Lukman. Selamat pagi Pak Lukman, maaf saya terlambat, bangun kesiangan, jadi terburu-buru. Ya karena terburu-buru maka saya salah memakai sepatu coklat gitu kan. Nah gitu. Nah ini Pak Lukman, gurunya. Namun Pak Lukman mengatakan, Sabrina, tahukah kamu peraturan sekolah kita tentang ketentuan warna sekolah? Begitu. Warna sepatu. Warna sepatu gitu kan, warna sepatu, warna sekolah ya. Warna sepatu. Oke. Ternyata memperhatikan luar biasa ya. Saya sudah lelah ini ya. Iya. Si Pak Lukman tanya, terus si Sabrina menjawab, saya tahu Pak, sepatu harus berwarna hitam. Tapi karena terburu-buru, saya salah memakai sepatu. Ya, sepatu warna coklat tadi ini ya. Padahal rumahnya jauh, tidak mungkin saya harus pulang untuk mengganti sepatu gitu kan, begitu kata Sabrina. Nah, terus Pak Lukman, ya sudah, peraturan ya tetap peraturan, pokoknya peraturan ya peraturan gitu kan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, terlambat, salah pula memakai sepatunya, salah warna gitu kan. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan, begitu kata Pak Lukman. Ya, namun, iya si Sabrina menjawab, saya minta maaf Pak, tolong Pak sekali ini saja. Izinkan saya memakai sepatu coklat ini. Ya, dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Ya, begitu. Ya. Namun Pak Lukman tetap tidak memperbolehkan bahwa si Sabrina sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya kamu tidak bersepatu selama di sekolah, selama seharian. Ya, sekarang copot sepatumu dan belajar tanpa sepatu seharian, begitu kata Pak Lukman. Ya, mau tidak mau karena sudah sudah diperintah oleh Pak Lukman, maka mau tidak mau murid harus menurut. Ya Pak, saya lepas sepatunya. Namun si murid menjadi malu karena tidak pakai sepatu. Nek nyeker kan tidak bisa kemana-mana gitu kan, ya, tidak bisa main dengan teman, tidak bisa jajan gitu kan, karena dia malu, maka dia terpaksa di kelas terus begitu. Nah, kira-kira dari kasus tersebut kita analisis bersama. Dari kasus di atas, posisi yang diambil oleh Pak Lukman itu posisinya sebagai apa kira-kira? Sebagai penghukum ini ya, posisinya sebagai penghukum. Oh ini sudah kelihatan, ternyata memperhatikan lagi, terima kasih ya. Posisinya sebagai penghukum ya. Tandanya dari mana indikatornya? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, terlambat, ya gitu kan. Segera buka sepatumu, nah itu sebagai penghukum. Yang kedua, tandanya lagi dari mana indikatornya? Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, maka kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, itu sudah merupakan sebuah hukuman. Ya. Maka posisinya Pak Lukman ini sebagai penghukum, betul. Nah, jika misalkan posisinya Pak Lukman itu sebagai seorang manajer, ya, posisinya sebagai manajer, langkah yang diambil oleh Pak Lukman, contoh misalkan dari posisi pertama, langkah pertama menstabilkan identitas, ya. Dari ini kan kita segitiga restitusi tadi. Langkah pertama, Pak Lukman memberikan apresiasi dengan berkata, alhamdulillah, syukur gitu kan, kamu tidak terlambat. Itu paling tidak, alhamdulillah masih pakai sepatu begitu, tidak memakai sendal lah, itu paling tidak menguatkan dulu lah, paling tidak menguatkan dulu ya, supaya si murid tidak merasa bersalah terlebih dahulu. Yang kedua, baru memvalidasi tindakan ya. Contoh misalkan Pak Lukman bisa tanya, Sabrina, warna sepatumu apa, gitu kan, coklat gitu kan. Nah terus bagaimana kesepakatan tentang warna sepatu yang digunakan ketika di sekolah?
hitam. Nah, baru menanyakan keyakinan. Ya kan? Sepatunya salah, terus supaya bisa tetap mengikuti pembelajaran itu bagaimana? Nah, itu caranya menanyakan keyakinan. Supaya apa? Harapannya si murid bisa mencari atau memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Jadi mereka punya pemikiran sendiri, begitu. Nah, kira-kira jika Anda, Ibu Bapak sekalian, sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam itu apa kira-kira? Nah, mungkin nilai kebajikannya yang ingin dituju adalah nilai toleransi, ya, supaya tidak terjadi kesenjangan. Semua harus berwarna hitam. Gitu kan, harapannya kan itu nilai kebajikannya, ya, supaya tidak ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, gitu kan, tidak ada rasa iri hati, semua berwarna hitam dan lain sebagainya. Nah, menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman sebagai penghukum tadi, ya, bagaimana Anda menyikapinya? Contoh misalkan melakukan pendekatan persuasif, pendekatan personal kepada Pak Lukman, ya. Pendekatannya bagaimana? Menempatkan diri sebagai guru manajer, supaya menempatkan diri sebagai guru manajer bukan sebagai penghukum, karena guru penghukum itu memberikan dampak negatif terutama secara psikis, terutama secara kejiwaan, ya. Kemudian tidak fokus pada tujuan guru sebagai posisi kontrol, ya. Kita tidak bisa berposisi sebagai manajer karena hanya penghukum. Kemudian melakukan sosialisasi, menyamakan visi sekolah terhadap guru lain, ya, menanyakan visi, menyamakan visi, ya, supaya lebih baik, supaya sama pemahamannya, supaya sama jalan ke depannya. Nah, ini slide yang saya tunggu-tunggu, slide terakhir, begitu. Jadi ini slide terima kasih, ya. Saya ucapkan kepada Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya, dan semoga apa yang saya sampaikan di sini, kita berbagi nilai positif di sini, kita berbagi budaya positif ini bisa lebih menambah atau merubah pola pikir kita sebagai guru, sebagai pendidik yang tidak hanya berpusat pada guru, tapi kita berpusat pada murid, seperti itu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya pada kali ini. Semua yang diterangkan tadi adalah berdasarkan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah pembelajaran kita ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bambang. Pertanyaannya yaitu apakah keadaan sekolah saat ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, kalau bisa saya sampaikan, kalau boleh saya menjawab, bahwa kondisi kita terutama SMA Negeri 1 Karanganom itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita lihat dari mana? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya bagaimana? Kalau misalkan kodrat zamannya sekarang sudah zaman digital, sudah zaman IT, sudah zaman menuju 4.0 gitu kan. Nah, pembelajaran kita sudah misalkan menggunakan Google Classroom, menggunakan Quizzes contohnya, kemudian menggunakan Kahoot dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh bahwa sekolah kita sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara
ditilik dari kodrat zaman. Kalau dilihat dari kodrat alamnya bagaimana? Sekolah kita punya atas sesuai kurikulum, kita punya program P5, yang mana P5 itu mungkin misalkan fokusnya di kearifan lokal misalkan. Lah di kearifan lokal kemarin kita sudah membuat kegiatan untuk berkunjung ke misalkan ke pertanian atau perdagangan atau industri lah, itu sudah sesuai dengan kodrat alam seperti itu. Ya, jadi kalau boleh kita simpulkan lagi bahwa SMA Negeri 1 Karanganom itu sudah sangat sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang akan saya tanyakan yaitu, mengapa penghargaan itu berdampak negatif? Padahal biasanya dengan penghargaan murid itu termotivasi. Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan kedua dari Bu Nandiah. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah, mengapa penghargaan itu berdampak negatif? Begitu, padahal biasanya mungkin kalau penghargaan itu setahu kita, penghargaan itu bisa memberikan motivasi begitu ya. Nah, kalau boleh saya menjawab, memang penghargaan itu bisa menjadi motivasi, namun hanya dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang itu mempunyai pengaruh negatif, dampaknya negatif. Karena apa? Karena misalkan satu dampak misalkan berdampak pada kualitas. Contohnya misalkan murid mengerjakan sesuatu. Kalau tidak ada penghargaan maka mereka pun mengerjakannya secara asal-asalan misalkan. Raineng penghargaan nih, tes saya kerjakan sedapatnya aja. Tidak ada imbalan nih, saya kerjakan yang penting selesai saja. Nah itu jangka panjangnya. Maka memang penghargaan itu memberikan motivasi hanya saat itu. Tapi dalam jangka panjang akan berdampak negatif. Contoh lain misalkan, kenapa penghargaan itu berdampak negatif? Nah, misalkan penghargaan, ada salah satu murid yang mendapatkan penghargaan, sementara yang lain, maaf, yang mungkin pengetahuannya kurang, mereka tidak bisa memperoleh penghargaan dari guru. Maka secara tidak langsung itu juga bisa merusak hubungan antar teman, karena otomatis misalkan misalkan si A yang kurang pengetahuannya nanti jadi iri, kayak pinter jenenge itu penghargaan terus, aku sing ra iso apa-apa kan ra tau etuk gitu dan lain sebagainya. Nah itu contohnya ya. Nah mungkin itu apa contoh yang saya berikan itu mungkin bisa mewakili dari pertanyaan dari Bu Nandiah tadi, seperti itu. Langsung saja kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berpartisipasi aktif di sini. Saya selaku MC minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.